Ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar mempunyai kekuatan hampir 90 kali lebih besar dari pikiran sadar. Banyak pakar yang menyatakan bahwa kesuksesan seseorang sangat dipengaruhi oleh pikirannya, karena pikiran mengendalikan skill atau kemampuan yang merupakan modal sukses. Jika Anda ingin mengeksplorasi kekuatan tersebut, simak video ini. Sebagai makhluk Tuhan paling tinggi derajatnya, kita manusia dibekali dengan akal pikiran yang tak diberikan kepada makhluk yang lain. Melalui pikiran ini, kita memiliki kemampuan untuk bertindak menentukan arah perjalanan hidup kita sendiri. Oleh karena itu, mempelajari pikiran dan seluk-beluknya bisa jadi adalah salah satu skill paling penting dalam hidup seseorang. Harapan saya, setelah menonton video ini, kita bisa lebih memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Sebagaimana sebuah kutipan mengatakan, barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Oke, langsung saja. Apa itu pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar adalah jenis pikiran yang mengendalikan fungsi-fungsi penting dalam diri kita, seperti emosi, memori, kreativitas, skill, kepribadian, serta fungsi-fungsi psikologis lainnya. Pikiran bawah sadar ibarat bank penyimpanan raksasa di dalam diri kita yang menyimpan memori sepanjang hidup, gudang emosi, keyakinan, kebiasaan, kreativitas, kepribadian, dan lain sebagainya. Jadi bisa diibaratkan sebagai RAM di komputer. Sebagai RAM, pikiran bawah sadar menyimpan semua data file program berjalannya komputer tersebut. Jadi, ini adalah bagian terpenting dalam diri kita sebagai komputer hidup, yaitu manusia. Tetapi tidak mudah memasukkan data atau informasi ke pikiran bawah sadar, harus melalui mekanisme penyaringan yang sangat ketat. Informasi itu harus melalui kritisnya pikiran sadar. Jika dianggap tidak penting dan relevan, maka informasi itu 100% akan tertolak. Jika dianggap sesuai, maka akan dipersilahkan masuk. Tetapi tidak sampai di situ saja. Setelah masuk, informasi tersebut kemudian difilter lagi oleh filter mental. Filter mental itu adalah meliputi keselamatan hidup, moral atau agama, benar dan salah. Jika lolos dari filter mental ini, barulah sebuah data diterima dan disimpan sebagai program. Sampai di sini kita sudah memahami bahwa kita hidup dan bekerja berdasarkan yang ada di pikiran bawah sadar kita. Persis seperti komputer yang bekerja sesuai dengan program yang terinstal di memorinya. Bisa dikatakan bahwa semua apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini lantaran program yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Kabar baiknya, kita bisa memprogram ulang pikiran untuk membantu kita mewujudkan keinginan dalam hidup. Caranya adalah spesifikkan keinginan Anda. Anda pasti memiliki banyak keinginan. Mungkin saja keinginan tersebut belum spesifik. Oleh karena itu, Anda harus membuatnya spesifik, yaitu jelas dan ringkas. Contohnya, bila salah satu keinginan Anda adalah menjadi pengusaha tempe sukses, maka bentuk spesifikasinya adalah menjadi pengusaha tempe dengan penghasilan 100 juta per bulan. Apakah keinginan itu terlalu muluk-muluk? Tentu tidak, karena Anda bebas menentukan keinginannya. Selanjutnya, Anda harus memasuki kondisi gelombang otak alfa. Setelah keinginan Anda spesifik, langkah berikutnya adalah memasuki kondisi gelombang otak alfa. Ini adalah kondisi yang sangat rileks dan menyenangkan, mirip dengan kondisi ketika Anda berhayal atau melamun. Untuk memasuki kondisi alfa, Anda bisa melakukan cara berikut. Carilah tempat yang tidak ada gangguan, misalnya kamar tidur atau alam terbuka. Tetapi lebih aman lagi, biasanya tempat yang paling aman adalah di dalam WC atau kamar mandi. Duduk atau berbaring dengan rileks dan nyaman. Jika kondisi ini tidak memungkinkan, boleh juga jongkok. Yang penting kondisi rileks. Kemudian, pejamkan mata Anda. Tarik napas panjang dalam. Rasakan udara yang masuk lewat hidung Anda dan nikmati suasananya. Setelah menikmati kondisi alfa beberapa saat, kini tiba saatnya Anda menyampaikan pesan kepada pikiran bawah sadar dengan berbicara dengan diri sendiri
atau disebut juga dengan self-talk. Ini bisa dengan pengucapan atau dalam hati saja. Pesan yang disampaikan harus bersifat pribadi dan positif. Contohnya, saya bisa menjadi pengusaha tempe sukses dengan penghasilan 100 juta per bulan. Meskipun keinginan Anda terasa mustahil atau sulit diterima pikiran bawah sadar, tetap tenang karena itu hal yang wajar. Meskipun demikian, teruslah menyampaikan dan memasukkan program keinginan Anda. Setelah melakukan self-talk, bayangkan keadaan saat Anda sudah meraih keinginan tersebut. Bayangkan seolah-olah nyata. Nikmati sensasi getarannya. Imajinasikan hal-hal yang Anda lakukan dengan kesuksesan tersebut. Misalnya, membeli rumah, bersedekah, membeli mobil, liburan bersama keluarga, atau apapun terserah Anda. Pokoknya, gambarkan sejelas-jelasnya. Jika sudah merasa selesai, kini saatnya Anda keluar dari kondisi gelombang alfa. Untuk itu, hitunglah secara perlahan dari 5, 4, 3, 2, 1. Dalam setiap hitungan, tarik napas panjang dan dalam-dalam. Setelah selesai, buka mata Anda dan ulangi pemrograman tersebut sesering mungkin. Anda hanya butuh waktu pemrograman 10-20 menit tiap hari sampai program itu berjalan dalam kehidupan Anda. Selamat mencoba. Oke sobat, ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu.